Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami kelompok 3 dari kelompok analisis pola siswa dan klasifikasi akademik berdasarkan kebiasaan belajar, pola tidur, dan nilai dengan algoritma K-means. Di sini kita terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Ruby Pradana Syamjun dengan NIM 2304191 dan Desi Husna dengan NIM 2300974 dan Putih Milati dengan NIM 2309445 dan Natasha Adinda dengan NIM 2312120. Jadi kenapa sih kita membahas eh, pola siswa dengan klasifikasi akademik berdasarkan kebiasaan belajar, pola tidur, dan nilai dengan algoritma K-means? Jadi kita memiliki latar belakang sebagai berikut. Keberhasilan akademik siswa dipengaruhi oleh faktor seperti kebiasaan belajar yang dijalani siswa. Kebiasaan belajar yang baik seperti manajemen waktu dan fokus meningkatkan performa akademik. Namun, tantangan muncul karena banyaknya siswa yang kesulitan memantau pola kebiasaan belajar dan kehadiran secara mendalam. Metode machine learning seperti algoritma K-means dapat mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik tersebut, mengidentifikasikan pola tersembunyi, dan memungkinkan klasifikasi yang lebih efisien. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan siswa berdasarkan kebiasaan belajar, waktu tidur, dan nilai siswa menggunakan algoritma K-means. Dengan memanfaatkan data yang tersedia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola-pola yang membedakan kelompok siswa. Hasil pengelompokan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebiasaan belajar dan kehadiran terhadap prestasi akademik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola yang terdapat dalam rutinitas belajar siswa. Nah, penelitian ini tuh punya beberapa batasan-batasan. Yang pertama, data yang digunakan terbatas pada variabel seperti jam belajar, jam tidur, presentase kehadiran, dan skor akademik. Yang kedua, hasil dari algoritma K-means sangat bergantung pada jumlah klaster yang ditentukan secara awal, yang dapat memengaruhi interpretasi hasil. Selanjutnya yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan data yang kecil jumlah dimensinya, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan, untuk konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang cakupan yang lebih luas dan variabel tambahan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari platform-platform terpercaya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis. Kemudian adalah pengolahan data. Setelah data terkumpul, data tersebut perlu diolah agar siap untuk dianalisis. Langkah-langkahnya meliputi data exploration, yang kemudian dilakukan praprocessing. Praprocessing yang kita lakukan adalah normalisasi untuk mengubah data agar berada dalam skala tertentu, karena algoritma K-means ini sensitif terhadap skala data. Kemudian adalah penanganan data null, yaitu mengisi nilai kosong dengan metode tertentu dan menghapus baris atau kolom jika data null terlalu banyak. Kemudian, menentukan jumlah klaster optimal. Ada dua metode yang kami gunakan, yaitu metode elbow dengan inersia, yaitu mengukur kesamaan atau kekompakan setiap klaster. Yang kedua adalah metode siluet, yaitu mengukur bagaimana data dalam suatu klaster mirip satu sama lain atau cohesion dibandingkan dengan data di klaster lain. Kemudian adalah klasifikasi dengan K-means. Algoritma K-means ini dikelompokkan ke dalam K-cluster berdasarkan kedekatan terhadap sentroid atau titik pusat cluster.
Kemudian adalah optimasi, yaitu proses mencari parameter terbaik seperti nilai K atau memodifikasi algoritma untuk meningkatkan hasil. Setelahnya, hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah interpretasi. Selanjutnya, di bagian hasil pembahasan, penelitian ini dilakukan menggunakan Jupyter Notebook dengan dukungan library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Scikit-learn. Tahapan penelitian meliputi eksplorasi data atau EDA dan preprocessing. Diikuti dengan pembuatan model untuk menentukan nilai K paling optimal menggunakan metrik evaluasi, inersia, dan silhouette score seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di metode penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa silhouette score memberikan nilai K yang paling optimal karena persebaran data antar klaster terlihat lebih jelas. Selanjutnya dilakukan langkah optimalisasi karena setelah melihat hasil dari metode pertama, masih ada beberapa data-data yang masih tumpang tindih. Jadi, kami melakukan langkah selanjutnya yaitu evaluasi dengan melakukan scaling pada dataset untuk menyetarakan nilai fitur. Metode scaling yang digunakan meliputi standard scaling, robust scaling, dan min-max scaling yang masing-masing menghasilkan hasil cluster berbeda sesuai karakteristik cara kerja scaling tersebut. Nah, kemudian hasil dari clustering menunjukkan bahwa nilai K yang paling optimal ditentukan menggunakan metode silhouette score. Di antara 3 metode scaling yang diuji, standard scaler menghasilkan cluster yang paling optimal, namun didapatkan 2 insight utama yang diperoleh dari hasil clustering menggunakan standard scaler dan min-max scaler. Pada visualisasi standard scaler menunjukkan pola yang jelas. 2 klaster yang ditampilkan mencerminkan adanya 2 kelompok siswa berdasarkan perilaku dan hasil akademik mereka. Klaster yang pertama ditandai dengan warna ungu memiliki waktu belajar dengan skala menengah ke atas, sedangkan klaster kedua ditandai dengan warna kuning memiliki waktu belajar dengan skala menengah ke bawah. Ketika membandingkan pola waktu belajar ini dengan nilai akademik yang diperoleh, terlihat bahwa di klaster kedua, umumnya siswa memiliki nilai yang cenderung sedang menuju rendah, sedangkan pada klaster pertama, sebagian siswa yang masuk pada klaster ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Perbandingan ini mengindikasikan adanya korelasi positif antara waktu belajar dan hasil akademik. Selain itu, jika melihat kembali klaster pertama, banyak juga siswa dengan jam belajar tinggi memiliki nilai yang menengah menuju ke rendah. Melihat hal ini dapat diasumsikan terdapat perbedaan kualitas belajar masing-masing siswanya, karena bisa jadi beberapa siswa yang memiliki kualitas belajar yang kurang baik, sehingga mereka memiliki nilai yang kurang maksimal. Yang kedua, pada visualisasi robust scaler, menampilkan klaster yang serupa dengan visualisasi standar scaler. Pada visualisasi robust scaler, menampilkan klaster yang serupa dengan visualisasi standar scaler. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara standar scaler dan robust scaler, yaitu pada hasil yang ditunjukkan standar scaler terlihat lebih jelas, membedakan kedua klasternya, sedangkan pada robust scaler masih ada beberapa titik yang tumpang tindih. Kemudian, pada min-max scaler, menampilkan pembagian klaster yang berbeda karena cara kerja min-max scaler, yaitu dengan menyamakan skala tiap fitur. Pada kasus dataset ini, fitur grid yang sebelumnya memberikan kontribusi besar pada kedua metode sebelumnya justru memberikan kontribusi yang kurang signifikan, sehingga hal ini berpengaruh kepada pembagian klaster. Namun, dari klaster ini kami mendapatkan insight baru, yaitu pada min-max scaler kita bisa melihat adanya 2 klaster yang dibedakan berdasarkan waktu tidur. Pada klaster yang ungu, kita bisa melihat siswa-siswa yang memiliki jam tidur besar, dan ketika jam diiringi oleh waktu belajar yang lama juga, ada beberapa siswa yang bisa mendapatkan nilai yang bagus. Namun jika tidak diiringi oleh waktu belajar yang cukup, para siswa cenderung memiliki nilai yang rendah. Uniknya, pada klaster yang kuning, kita dapat melihat pola yang menarik, yaitu ketika siswa kurang tidur dan diiringi oleh waktu belajar yang lama, maka akan mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Namun,
Ketika siswa yang kurang tidur itu tidak diiringi oleh waktu belajar yang lama, mereka cenderung memiliki nilai yang rendah namun cenderung masih lebih tinggi dari yang banyak tidur dan kurang belajar. Mungkin sekian dari kami tentang analisis pola siswa, klasifikasi akademik berdasarkan kebiasaan belajar, pola tidur, dan nilai dengan algoritma K-means. Semoga yang kita presentasikan ini bisa menjadi manfaat, bukan untuk kita saja, namun untuk banyak orang. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.